Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fikri Hardiansyah. Saya dari mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen dengan nomor NIM 28921500062. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengendalian logistik, yang mana video ini adalah bagian tugas dari ujian akhir semester dengan mata kuliah manajemen logistik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Wina Kusumaning Tias SEMM. Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang memiliki peranan yang penting dalam pencapaian tujuan perusahaan yang ditetapkan dalam perencanaan. Pengendalian merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dengan perencanaan. Keduanya merupakan kembar siam dalam manajemen, karena perencanaan tidak akan ada artinya tanpa diiringi dengan pengendalian, dan begitu juga sebaliknya. Pengendalian tidak akan pernah dapat dilakukan tanpa adanya perencanaan. Dan adapun manajemen adalah seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Logistik adalah bahan yang digunakan untuk kegiatan operasional. Manajemen logistik merupakan suatu ilmu pengetahuan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan serta penghapusan materi atau alat-alat lebih lanjut. Logistik diartikan bagian dari instansi yang bertugas menyediakan bahan atau barang yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional suatu instansi dalam jumlah, kualitas, dan pada waktu yang tepat. Bentuk-bentuk kegiatan pengendalian logistik. Yang pertama, merumuskan tata laksana dalam bentuk manual, standar, kriteria, norma, instruksi, dan prosedur lain. Adapun yang kedua, melaksanakan pengamatan atau monitoring, evaluasi, dan laporan guna mendapatkan gambaran dan informasi tentang penyimpangan dan jalannya pelaksanaan dari rencana. Yang ketiga, melakukan kunjungan staf guna mengidentifikasi cara pelaksanaan dalam rangka pencapaian tujuan. Dan yang keempat, melakukan supervisi. Adapun aktivitas pengendalian dan pemantauan manajemen logistik yaitu menentukan apa yang akan diukur, menetapkan standar yang telah ditentukan sebelumnya, pengukuran kinerja, membandingkan hasil pengukuran dengan standar, dan tindakan koreksi. Pengendalian yang baik akan memudahkan perusahaan dalam mencapai target dan tujuan perusahaan, itu memperbesar jumlah pendapatan lebih sulit daripada memperkecil biaya logistik. Jadi strategi yang lebih mudah ditempuh ialah memperkecil biaya logistik seminimal mungkin. Beberapa fungsi manajemen logistik secara umum. Yang pertama ada fungsi perencanaan, yang kedua ada fungsi pengadaan, dan yang ketiga ada fungsi penyimpanan, dan yang keempat ada fungsi pemeliharaan. Fungsi manajemen logistik yang pertama adalah fungsi perencanaan. Sama seperti semua perusahaan, tentunya segala aktivitas yang dijalankan haruslah melalui perencanaan terlebih dahulu. Bahkan perencanaan ini menjadi dasar bagi jalannya suatu kegiatan atau aktivitas perusahaan. Jika perencanaan bisa disusun dengan tepat dan matang, maka seluruh aktivitas perusahaan juga bisa berlangsung dengan sangat baik dan hasilnya sudah pasti akan lebih memuaskan. Yang kedua yaitu adalah fungsi pengadaan. Fungsi pengadaan yang tentunya berkaitan dengan proses penyusunan anggaran seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebuah perusahaan perlu memikirkan secara berulang-ulang mengenai anggaran dan harus memiliki skala prioritas kebutuhan perusahaan. Anggaran perusahaan diusahakan untuk dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan yang sangat penting. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi penyimpanan. Fungsi manajemen logistik dalam menyimpan dan menyalurkan adalah suatu proses yang mana suatu produk barang sudah diperoleh pada tempat yang memang sudah seharusnya.
Nantinya barang tersebut akan disalurkan ke pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan standar operasional prosedur perusahaan. Fungsi yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan. Dalam hal ini, manajemen logistik juga meliputi seluruh pemeliharaan barang. Umumnya, tujuan dari pemeliharaan barang logistik adalah guna memastikan produk barang yang tersimpan tidak menjadi cepat rusak. Adapun tujuan manajemen logistik berdasarkan beberapa fungsi manajemen logistik. Ada dua tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan utama dari aktivitas manajemen logistik pada dasarnya adalah untuk bisa fokus pada pencapaian tujuan organisasi agar lebih efisien dan efektif. Adapun tujuan yang kedua yaitu tujuan khusus. Setidaknya terdapat 3 tujuan khusus dalam kegiatan manajemen logistik. Yang pertama, agar persediaan barang bisa dilaksanakan dengan kuantitas dan kualitas yang benar. Dan yang kedua, agar pengeluaran dana untuk tujuan pengadaan bisa dilakukan lebih efisien. Dan yang ketiga, guna mendukung dan juga menjaga efisiensi serta efektivitas guna mencapai tujuan utama perusahaan. Nah, mungkin itu saja sedikit materi tentang pengendalian manajemen logistik. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dari materi yang saya sampaikan atau ucapan-ucapan saya yang salah, mohon dimaafkan. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bisa menjadikan kita pembelajaran dan wawasan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.